Merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Pindah negara saja Pak, kalau seandainya di negara ini nggak nyaman. Pindah saja silahkan. Inilah contoh komentar tutup botol yang dikasih nyawa. Coba dipikir pakai otak. Itu juga kalau Anda punya otak. Apa maksud Anda jika atap rumah bocor dan kita nggak nyaman, kita harus pindah rumah gitu? Kagak perlu lah kocak. Cukup benerin saja otak Anda. Loh, maksud saya cukup benerin saja rumahnya. Begitupun dengan negara. Perbaiki saja, tak perlu pindah-pindah. Ini ada orang yang kritik sedikit langsung bilang, silahkan pindah negara. Terus maksud Anda, jika ada konflik di dalam keluarga, kita harus pindah kartu keluarga gitu? Pemikiran macam apa itu? Orang kalau ada masalah, ya diingetin. Kalau mampu, dibenerin. Bukan malah ditinggalin. Paham? Kalau nggak paham, ayo makan MBG lagi, biar pintar. Oh gitu ya Pak Presiden. Gini aja Pak, kami nggak mau cari negara lain. Tapi bagaimana kalau seandainya kami bikin negara lain aja Pak? Terutama buat kami-kami yang di daerah. Misalnya Aceh jadi negara lain, Papua jadi negara lain, Maluku jadi negara lain, atau daerah-daerah lain yang mau jadi negara lain. Ini rasaku Pak Wowo kebanyakan cocot ini, ya. Yang korupsi pejabat, yang berpesta pora pejabat, yang mengeruk sumber daya alam juga pejabat. Yang hutang ribuan triliun juga pejabat. Tetapi ketika rakyatnya yang susah mengkritik pemerintah, disuruhnya pindah negara. Yang pindah itu kalian, cocoknya, ya, ngerti? Benar. Halo Pak Prabowo, gimana kalau saya masyarakat yang ada di Papua meminta Anda untuk kembali pergi tinggal di Yordania seperti dulu yang Anda lari ke sana tinggal? Gimana? Aja ke Yordania. Deal kah tidak? Karena hari ini Bapak menyuruh kami masyarakat yang kritis terhadap Bapak, kami disuruh untuk pindah negara. Maka Bapak kan pernah dulu lari ke Yordania toh? Saya sebagai masyarakat Indonesia, saya meminta kepada Bapak untuk lari kembali lagi, pergi tinggal di Yordania. Jangan tinggal di Indonesia. Karena kau tidak punya kemampuan dalam mengelola Indonesia secara baik. Indonesia hari ini suram di tangan Bapak. Indonesia hari ini tidak baik-baik saja di tangan Bapak. Karena memang Bapak tidak mampu mengelola Indonesia. Kata Presiden Konoha, yang bilang Konoha itu negara suram. Silakan cabut dari Konoha ini. Cari negara lain. Bilang suram, bilang suram. Konoha ini bukan suram, tapi gelap. Apa buktinya gelap? Tuh, ada yang menggelapkan uang rakyat 300 triliun. Ada yang menggelapkan uang rakyat 500 miliar dalam tembok. Masih banyak lagi. Ada yang menggelapkan uang-uang tambang. Itu tandanya Konoha ini negara gelap, bukan negara suram. Jadi mending daripada Bapak mengusir rakyat, mending Bapak ajalah yang cabut dari Konoha ini Pak ya. Yang korupsi pejabat Konoha. Yang diusir kok rakyatnya. Kampang Tapi ini lah, sering pula negara kita negara suram. Tai kucing. Ini lama-lama presiden kita ini kurang ajar ini ya. Nyuruh-nyuruh kita pindah kalau nggak cocok di negara ini. Pak Bowo, Bapak kan yang pindah. Ngapain mesti kami ya? Kami pun nggak bodoh-bodoh kali Pak ya kan. Kalau kami punya duit ongkos, udah pindah duluan tanpa Bapak suruh-suruh. Sebalah Bapak lah ongkosin kami ya kan. Jualkan nih rumah-rumah kami, biar kami pindah. Kok nggak sekalian aja sana Bapak yang pindah ya kan? Ada nggak yang mau Bapak yang punya pemimpin kayak Bapak ini? Enak kali Bapak cakap pindah kalau nggak cocok. Seharusnya itu kalau warga masyarakat komplain Pak ya, Pak Wowo ya, Bapak itu harus ngerti di mana letaknya. Coba kalau Bapak hapus itu pajak dihapus, BPJS gratis sekalian, pasti masyarakat nggak gini. Ngatasi BBM ngantri aja pada nggak bisa. Kok palah lagi Bapak nyuruh-nyuruh kami? Bapak Bapak. Oh nggak sekalian aja tuh yang di penjara-penjara itu, yang korupsi itu pindah ke mana? Sekalian pindah ke alam bakal ya pindahkan. Bayangin aja ya, rakyat mengkritik, ya, rakyat diusir. Kalau rakyat yang ketahuan korupsi langsung pakai rompi, langsung ditangkap, langsung pakai rompi, langsung dipamerin ke publik. Ya. Kalau pejabat yang korupsi, lihat aja si Febri
Sampai sekarang nggak kelihatan mukanya, ya. Tambah lucu lagi, yang korup pejabatnya, ya, yang maling pejabatnya, yang para bandito pejabatnya, tapi yang diusir warga negaranya. Yang merasa Indonesia suram itu silakan cari negara lain. Biji onta. Duwe presiden koplak ya ke iki. Eneng to presiden ngusir rakyat dhewe. Lah rumangsatimu Indonesia ki milik pribadimu ngono to, Pak. Indonesia ki milik rakyat Indonesia. Sampai ki dadi presiden ki mung 5 tahun. Sing milih yo rakyat, sing bayar yo rakyat. Nah Indonesia iki ora nek rakyat iki arep mimpin apa? Padha tunggak gapuk sing ra kanggo gawe. Kok iso men sampean ki ngusir rakyat, sampean wis sing pindah ndek luar negeri kono. Kira-kira ditampa apa ora? Nah ora yo sampean pindah nang alam barzah ngono wae malah jelas ditampane. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Lucu ya? Lucu disuruh cari negara lain oleh presiden yang pernah kabur ke Yordania. Lucu disuruh cari negara lain oleh presiden yang pernah bilang 2030 Indonesia bubar. Sebenarnya Pak ya, tanpa disuruh pun banyak orang Indonesia yang sudah mulai cari negara lain. Dalam 5 tahun terakhir ada 8.000 WNI yang mulai melepaskan kewarganegaraannya untuk menjadi warga negara lain. Ada 297.000 orang yang cari negara lain untuk mencari pekerjaan, salah satunya saya. Tapi tebak Pak, meskipun kami meninggalkan Indonesia, kami menjadi tulang punggung negara. Kami tetap membayar pajak dan kami jadi penyumbang devisa terbesar kedua ke negara. Sumbangan devisa dari orang yang meninggalkan Indonesia seperti saya itu juga nggak sedikit Pak. Setahun itu mencapai 200 triliun. Angka yang sangat besar, lebih besar daripada sumbangan dividen BUMN. Dan mohon diingat ya Pak Prabowo, selama pendapatan terbesar negara itu masih dari sektor pajak, rasa-rasanya nggak pantas deh pidato dengan bilang cari negara lain. Nggak pantas ngomong seperti itu kepada tulang punggung negara. Nggak pantas. Seolah rakyat Indonesia itu tinggal di Indonesia benar-benar gratis tanpa dibebani pajak apapun. Kehidupan rakyat Indonesia semuanya ditanggung negara. Sampai presiden ketika dikritik Indonesia suram, bukan memperbaiki, malah mengusir dengan bilang cari negara lain. Nggak pantas ngomong seperti itu kepada tulang punggung negara Pak. Nggak pantas. Jadi tolong ya Pak Prabowo, selama program kerjamu, selama janji kampanyemu itu masih dibiayai pakai APBN yang notabene dari pajak rakyat, rasa-rasanya Anda itu tidak punya hak untuk mengusir orang lain dengan bilang cari negara lain. Sekali-sekali sadar diri Pak. Kalau orang Jawa bilang ngida lemah ben sadar raimu iku sapa. Anda di Indonesia itu dipercaya oleh warga Indonesia untuk menjadi pemimpin, bukan menjadi pemilik Indonesia. Kecil diusir sama orang tua karena main nggak pulang-pulang. Udah nikah diusir suami karena main TikTok terus. Udah tua diusir sama presiden, disuruh cari negara lain karena ada yang bilang Indonesia suram. Alamak, tolong. Tinggal di Indonesia nih, tinggal di negara sendiri tapi berasa lagi ngontrak. Kalau umur nih belum tua, pasti udah kabur duluan, cari negara lain buat tinggal di negara lain. Ini karena udah tua aja. Nggak ada negara lain yang mau nerima kalau udah berumur. Sakit hati nih Pak, sakit. Bukannya dicarikan solusi biar nggak suram masa depan nih, masa depan Indonesia nih, malah disuruh cari negara lain. Pak tolong ya, jangan sampai rakyat ini pergi semua karena Bapak usir. Emang Bapak nggak takut kehilangan mata pencaharian Bapak? Rakyat ini loh yang ngasih Bapak jabatan, rakyat ini loh yang ngasih gaji Bapak itu, rakyat ini loh yang biayain Bapak bolak-balik ke luar negeri. Bohong aja kalau Bapak bilang bolak-balik ke luar negeri pakai uang sendiri. Pret, mana ada manusia yang disediakan biaya gratis buat ke luar negeri, malah pakai uang sendiri, biaya sendiri. Mana ada? Bapak jalan-jalan gratis ke luar negeri, rakyat nggak perlu bukti Pak. Kalau Bapak jalan-jalan ke luar negeri pakai uang sendiri kek, pakai uang negara kek, kami iyain. Silahkan, percaya aja kami Pak. Jangan nyuruh aja Pak, biayain sekalian biar rakyat ini yang Bapak usir ini cepat perginya, cepat pindah ke negara lainnya. Rakyatnya kecewa sama Bapak, sama pemimpinnya, bukannya dirayu, dikasih kerjaan biar masa depan rakyatnya ini nggak suram, ini malah diusir. Dasar ya, Bapak tiri, nggak sayang sama rakyatnya. Kerjaannya bikin pusing aja, setiap pidato perkataannya nyakitin. Inilah makanya punya pemimpin duda, dudanya kelamaan nih ya kayak gini nih. Jadi lupa gimana caranya agar kata-katanya itu nggak nyakitin orang. Coba kalau ada istrinya, pasti istrinya ngingetin, jangan kayak gitu yang. Jangan kayak gitu, nanti orang tersinggung. Mestinya ngomongnya kayak gini yang, biar nanti orang nggak sakit hati. Coba itu kalau ada istrinya, pasti ada yang ngingetin agar kata-katanya itu tidak menyinggung orang lain. Tapi ada benernya juga loh. Coba aja kalau seandainya Pak Prabowo ini tidak menduda ya. Dia kan pasti ada istrinya.
Nah, ketika dia ini salah dalam berpidato atau salah dalam ngomong, itu pastinya kan di rumah ada istrinya yang ngingetin. Jangan kayak gitu, Pak. Itu perkataan Bapak tadi bisa menyakiti hati masyarakat, Pak. Nah ini, dia mah boro-boro ada yang ngingetin. Siapa coba yang mau ngingetin? Mayor Teddy. Jadi ya bener juga ya. Biasanya kalau kita ya, kepala rumah tangga, ketika kita melakukan kesalahan ya, entah itu di keluarga atau dalam pekerjaan, terus kita cerita ya, kalau nggak cerita ya, istri tahu sendiri ya dari teman kerja kita, seumpamanya ya ada yang cerita, ini loh suamimu tadi ada kejadian seperti ini gitu. Ya pasti istri kita juga bakalan menasehati kita ya, Pak jangan seperti itu Pak, tolonglah nanti untuk kedepannya, bla 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 gitu. Nah ini mah, tapi ada bener juga ya, kata si ibu ini barusan, bener loh, bener. Saya merasakan sendiri sebagai kepala keluarga ketika saya kadang hilap atau salah dalam melakukan suatu hal ya salah dalam berucap atau salah dalam tindakan, biasanya kan ada istri saya yang ngingetin. Nah ini makanya pemimpin kita ini duda, makanya beliau ini nggak ada yang ngingetin. Nah itu